Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue ingin membahas suatu dilema yang kerap dirasakan oleh kita-kita. Jadi, lebih baik cicilan atau bayar penuh? Jujur, dulu gue akan jawab dengan yakin kalau misalkan bayar penuh itu menjadi jawaban. Jadi intinya nabung dulu, baru deh kebeli barangnya. Tapi setelah menjalankan hidup, terutama beberapa tahun terakhir, menurut gue tergantung. Cicilan atau bayar penuh, oke aja dua-duanya. Asal tentu saja dalam kondisi atau situasi tertentu. Seperti misalnya cicilan. Gue pribadi juga nyicil. Dulu tuh gue berusaha banget untuk nggak nyicil. Sampai akhirnya gue menelusuri beberapa hal seperti misalkan masukan dari teman-teman gue atau orang-orang lain. Dan masukan tersebut membuat gue, gak ada salahnya juga sih emang nyicil. Jadi kenapa gue misalkan nyicil padahal gue ada duit penuh? Karena dengan nyicil itu sebenarnya secara gak langsung gue bisa membuat arus kas yang lebih rapi. Dan gue lebih disiplin untuk mencatat pengeluaran gue. Karena dengan cicilan ya, dan kalau gue selalu mencicil di kartu kredit dan 0%. Kalau nggak 0%, nggak gue ambil. Gue nggak mau rugi samsek, jadi bener-bener tuh biasanya kalau misalnya gue sebut merek, gue lewat kartu kredit BCA, jadi habis pembelian, gue langsung ubah ke cicilan 3%. Jadi 0% tuh, cicilan 3 bulan 0%. Atau misalkan Bank Mandiri, gue pernah juga cicilannya 6 bulan 0%. Jadi gue selalu memanfaatkan fitur 0% ketika gue nyicil. Jadi teman-teman harus lihat persis betul-betul apakah ada bunganya atau tidak. Oke? Sebisa mungkin sih kalau bisa belinya dengan cicilan 0%. Dan gak usah lama-lama kalau bisa. Oke, kenapa? Karena dengan mencicil, ternyata gue walaupun bisa bayar penuh ya, buat gue ya secara psikologis, meskipun terasa lebih berisiko, tapi gue jadi terdorong terus untuk mencari rezeki, untuk mencari uang. Kalau gue ya, dan kondisinya adalah gue sebenarnya punya uang tunai untuk bayar full. Dan biasanya untuk cicilan ini gue lakukan untuk beberapa pengeluaran yang barangnya itu gue akan pakai dalam jangka waktu panjang. Jadi bukan liburan yang udah berlalu 6 bulan sebelumnya. Enggak. Walaupun jujur gue pernah loh liburan baru bayar 3 bulan setelahnya. Dan ketika itu gue gak masalah banget karena pengalaman tersebut ternyata menjadi sebuah pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang. Gue pernah ya nonton SEA Games di Filipina, padahal gue pas itu mungkin jangan dicontoh juga, terserah sih sebenarnya. Balik lagi ke kemampuan dan profil risiko teman-teman. Cuma gue pernah nonton SEA Games di Filipina tahun 2019 dan gue masih bayar cicilannya bahkan setelah SEA Games selesai. Tapi gue gak menyesal sama sekali. Kenapa? Karena 7 hari gue di Manila tuh bener-bener priceless. Gue bisa nonton banyak pertandingan Indonesia, kenalan sama banyak orang, termasuk atlet, ofisial, bahkan panitia orang Filipina, dan masih teringat sampai sekarang. Dan ternyata COVID, cuy, gak ada yang tahu. Abis Desember 2019 itu gak lama kemudian COVID dan akhirnya kita gak kemana-mana. Dan gue sama sekali gak nyesel, walaupun harus nyicil lagi sebelumnya. Jadi intinya adalah, kalaupun mau nyicil, gak apa-apa. Jangan merasa langsung, aduh gue kayaknya gak bijak banget. Tapi emang akan lebih baik kalau teman-teman tahu kemampuan teman-teman. Jadi
Satu, kalau bisa siapin uang tabungan senilai pembelian itu. Oke, tapi mungkin ditabung jadi uang dana darurat lah atau dana yang mengendap. Dua, teman-teman melihat kemungkinan pemasukan teman-teman per bulannya. Kalau misalkan teman-teman karyawan dan punya penghasilan tetap, bagus sekali. Jadi nggak terlalu pusing untuk mikirin ke depannya, walaupun tentu tidak ada yang tidak pasti. Tapi intinya selalu catat, oke, bulan 1 gue harus bayar segini, gue harus bayar cicilan misalnya Juli, Agustus, September, dan jumlahnya segini. Teman-teman catat entah dimanapun. Kalau gue biasanya Excel. Gue tuh kalau nyatet pengeluaran atau pemasukan atau budgeting lewat Excel. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan bahas. Dan tiga, teman-teman kalau bisa yang 0%. Oke? Dan gini, kalaupun nyicil, misalnya teman-teman ada kerjaan, terus teman-teman butuh kamera atau butuh beberapa hal lain yang urgent tapi teman-teman belum ada dananya karena dananya belum turun, misalkan teman-teman vendor ya silakan aja, tapi karena itu cukup berisiko, teman-teman harus selalu catat. Oke? Jadi kalau gue pribadi, dulu gue adalah orang yang cukup konservatif, cukup konvensional perihal ini. Kalau misalnya beli barang, lo harus punya dana, lo harus bisa beli barang itu 2 kali. Kalau lo cuma bisa beli barang itu sekali, berarti lo belum mampu. Dulu gue gitu, tapi sekarang setelah menjalani kehidupan, kadang hidup memang harus mengambil risiko ya beberapa kali. Jadi tergantung dari profil risiko teman-teman. Kalau nggak berani, jangan. Tapi kalau butuh banget dan teman-teman yakin bisa bayar, teman-teman bisa bertanggung jawab, teman-teman catat, silakan mencicil. Kalau bisa 0%, sekali lagi. Jangan takut omongan orang, teman-teman banyak nyicil lah atau kayak nggak mampu. Jangan. Kalau emang teman-teman butuh pengeluaran tersebut dan harus nyicil, go for it. Lakukanlah. Karena ingat, namanya manajemen keuangan personal, dari namanya aja udah personal. Jadi tergantung dengan kebutuhan dan profil dari masing-masing orang. Jangan khawatir, oke? Tapi harus ingat, setiap mencicil pembelian apapun sebisa mungkin coba dicatat. Coba dikontrol, apalagi yang belum lunas. Kalau udah lunas terserah. Karena kan udah dibayar ya, dan barangnya udah full jadi milik kita. Cuman kalau nyicil, teman-teman harus lihat bunganya, teman-teman harus lihat berapa yang harus dibayar dan masih ditarik atau enggak lewat kartu kredit dan ada limit atau enggak. Gue pribadi selalu merekomendasikan nyicil lewat kartu kredit aja sih, apalagi yang 0%. Oke? Itu pendapat gue tentang mencicil atau bayar penuh, karena sekali lagi tergantung. Kalau bisa bayar penuh silakan, cuma ada satu hal lagi. Cuma gue tuh pernah punya dana yang sebenarnya bisa membayar full, tapi gue memutuskan untuk memutar dana tersebut, misalkan beli SBN. Jadi kan ada keuntungan 6% ya kan. Jadi kayak gue puter dananya, dan dan dari situ gue jadi bagi, nanti bulan depan gue harus bayar segini lagi, terus spare uangnya bisa buat SBN atau dana darurat. Jadi not bad sebenarnya mencicil kalau misalkan kita sekali lagi bisa memantau pergerakan uang kita. Jangan khawatir. Tapi kalau teman-teman nyamannya bayar langsung, nabung dulu baru bayar langsung, bagus banget. Good for you, bagus banget. Oke? Teman-teman gak ada utang, ya kan? Jadi gak ada kewajiban lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengambil risiko, dan sering kali high risk high return, gue percaya itu, walaupun tentu gue tidak mengaplikasikan resep risiko tinggi, pengembalian tinggi selalu, tergantung kebutuhan. Tapi balik lagi, kalau teman-teman nyaman dengan hal seperti itu, silakan. Kalau teman-teman mau berbisnis tapi belum mampu, tapi mau segera melakukan atau membuat ide tersebut menjadi nyata, merealisasikan ide tersebut, tapi harus beli barang dulu, belum ada duitnya, tapi yakin nanti vendor akan masuk dan sebagainya macamnya, ya udah, lakukan apa yang terbaik menurut teman-teman. Itu aja dari gue.
Cukup panjang, padahal intinya kayak tergantung, tapi gue kasih beberapa alasan. Semoga bermanfaat terkait ini. Kalau misalkan teman-teman punya pendapat sama atau beda, boleh banget langsung share di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!